mempunyai ilmu sebelum memulai pekerjaan. Ya, yang pertama, sebab diterimanya amal ibadah kita adalah mempunyai ilmu sebelum memulai pekerjaan. Karena amal perbuatan, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena amal perbuatan itu tidak akan benar dan sempurna kecuali dilandasi dengan ilmu. Amal perbuatan yang tanpa ilmu akan lebih banyak salahnya daripada benarnya. Jadi kalau kita contoh, kita mau apalah ya, kita mau mencuci pakaian saja, kalau salah tidak bersih, tidak ada ilmunya, nanti kelihatannya bersih tapi najis karena salah penempatan airnya, salah penempatan bajunya. Begitu juga dengan amal-amal yang lain, perbuatan-perbuatan yang lain, ibadah-ibadah yang lain, khususnya sholat 5 waktu. Ini harus benar-benar kita ilmui. Kita ilmui ya, sholat 5 waktu ini, takbirnya bagaimana, gerakannya bagaimana ya. Kalau gerakan mungkin semampu kita ya, karena itu sunnah. Mengangkat tangan itu sunnah, Allahu Akbar. Jangan sampai mengangkat tangan itu seperti ini, Bung G. Jadi ada sebagian orang mengangkatnya seperti ini, Allahu Akbar. Ini kesalahan yang tidak ada dalam sunnahnya. Ya, bukan seperti ini takbir itu, tapi begini. Bukan berarti sejajar di telinga itu, bukan sejajar telinga, bukan berarti nempel ke telinga. Jadi para ulama itu menjelaskan sejajar telinga itu seperti ini. Sejajar itu ya rata, bukan berarti itu menempel. Begini tidak usah, tidak perlu. Nanti coba kita praktekkan seperti ini. Nanti malah kesinggol temannya ya. Kalau musim corona mungkin bisa ya, karena jaraknya di Islamic Center aja 1 meter. Masih bisa, Allahu Akbar, masih bisa. Yang enggak gini, kalau gini orang habis kerja kayaknya mampu. Allahu Akbar ya. Ada sampai pundak, bersejajar dengan pundak, bukan berarti nempel pundak, bukan. Sejajar, dalam hadisnya itu sejajar, bukan menempel pundak. Begitu juga dengan telinga, sejajar dengan telinga, bukan berarti begini, bukan berarti begini, bukan. Sejajar, bukan menempelkan jempol ini ke kuping atau ke telinga. Artinya ya. Sejajar tadi. Sejajar itu ya sama rata. Sejajar itu ya tidak melebihi kuping. Ya, begitu, kurang lebihnya begitu. Allahu Akbar. Ada yang mengatakan Allahu Akbar sampai ini sejajar dengan telinga. Sejajar dengan telinga. Jadi daun telinga ini Allahu Akbar. Begini pun sudah sah, Allahu Akbar. Ini pundak saja, Bu. Ukuran pundak aja. Apalagi seperti istri saya lagi hamil. Ya angkat di sini pasti tidak kuat ya, karena hamil kan gitu agak. Iya. Allahu Akbar. Yang penting ini tidak merapat, Bu. Jangan dirapatkan ini. Renggang. Allahu Akbar. Jadi renggang seperti ini. Tidak boleh merapat begini. Jadi di sela-sela seperti ini. Allahu Akbar. Seperti orang doa tidak begini juga. Orang berdoa itu ada space-nya. Begini, renggang. Orang berdoa itu. Dan begini. Ini saya mendapatkan ijazah dari guru saya, Al-Maghfurlah Kiai Maftuh Said ya. Tidak begini, ini namanya orang India. Apa ini? Oh enggak, bukan masalah tumpahnya. Memang dia punya begini. Di bawah, dan ini sejajar dengan dada, kemudian tangan tidak boleh begini. Jadi begini. Jadi ada juga Pak yang berdua gini. Itu kurang sopan, ya, kurang sopan. Ada adab. Maka saya mendapatkan ijazah dari guru saya, itu beliau mempraktikkan seperti ini. Enggak serius berdoa. Iya. Ini. Jadi enggak seperti ini, enggak, tapi seperti ini, merenggang, dan tangan seperti ini. Ya, bisa bergerak tangannya, bukan begini, bukan. Ini udah namanya orang enggak serius nih berdoa, apalagi
amin amin. Nah, itu Suajarnya. Yang Ya. Yang santai. itu ilmu Bu namanya. Iya. Jadi segala sesuatu itu ada ilmunya, berdoa pun ada adab etikanya. Amin amin, salah. Amin. Amin. A-nya panjang, min-nya panjang. Amin. Amin. Jangan amin amin. Amin. Amin datang. Gitu. Pak Amin Rais datang gitu. Itu salah ya. Jadi segala sesuatu harus ada ilmunya. Jadi biar tidak salah kaprah. Orang sholat kita lihat saja. Kalau di rumah kita ngebut ya, terus kemudian kita tidak tahu. Contoh misalkan ibu ya, kita mau kondangan, bacanya cepat-cepat, sholatnya sendiri di rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada nggak seperti itu Bu? Ada? Iya sering ya. Iya Bu ya, busuk ya Bu ya. Iya. Oh ngaku. Ya, mulai sekarang jangan gremeng. Ya pokoknya semampunya itu dibaca sesuai dengan kemampuan yang Allah berikan. Ya yang yang adil lah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu ada huruf mat-matnya di belakang. Artinya bacaan mat di akhir ayat itu. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Itu kebiasaannya orang tahlilan. Makanya tidak bisa masuk bacaan itu karena apa? Bacaannya salah, ngebut. Karena tidak menjiwai jadinya. Nah karena tidak ikhlas. Iya. Kalau ikhlas itu beda lagi ikhlas. Pokoknya begini loh Bu, kalau kita baca Al-Quran, Iya, sudah. baca zikir ya, itu harus benar-benar salah apa tidak ya yang saya baca. Itu yang dipikirkan, bukan masalah mengejar waktu. Salah tidak apa yang saya baca ini, yang saya lafazkan ini, bacaan saya salah apa tidak, itu yang dipikirkan. Kalau saya begitu, mau orang bilang apa, saya tidak pedulikan. Yang penting saya punya hak mulut saya ini untuk melafazkan yang Allah berikan kepada saya saya baca. Misalkan saya diberikan kemampuan tartil, ya saya dengan tartil cepat ya boleh, tapi dengan tartil makhrajnya tidak ganti. Gak ada. Adanya Pak Yasinan itu Pak. Yang- Ya. Iya ada banyak. Dan kelar. Itu apa itu? Bukan zikir itu ya. La ilaha illallah. Ada bacaan panjangnya, tidak boleh ditinggalkan. Secara zahirnya itu harus memang la ilaha illallah. La ilaha illallah, bukan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada ya Bu ya? Nah, berarti panjenengan biasa, dan itu tidak diperbolehkan. La ilaha illallah, la-nya itu panjang. Nanti kalau lamnya pendek, bermakna beda lagi. Tidak sama dengan la, itu tidak. La itu tidak. Ya kalau lam pendek nanti beda lagi artinya. Jadi la ilaha illallah, la ilaha illallah, begitu ya. Ya, jadi semua apa yang kita perbuat itu harus mempunyai ilmu. Panjenengan datang ke sini menuntut ilmu, berarti panjenengan kepingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Namanya memperbaiki diri. Ya, jangan sampai tidak memperbaiki diri karena kita tidak sempurna. Yang sempurnanya Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Rasulullah SAW saja yang dijamin oleh Allah segalanya. Dijamin imannya, dijamin akhlaknya, dijamin kemampuannya, dijamin fisiknya, dijamin kehormatannya, dijamin surga, ya, dijamin ampunannya. Itu saja masih sholat dengan keadaan khusyuk, membaca Quran dalam keadaan tartil sebagaimana yang diajarkan oleh malaikat Jibril alaihissalam. Ya, jangan sampai kita berbuat sesuatu ataupun mengerjakan amal ibadah tidak punya atau tidak pakai ilmunya. Ya contoh misalkan saya pernah Bu ya di kapal. Orang imami ya, namanya di kapal kan ada orang itu jadi imam gitu. Allahu Akbar.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini enggak punya ilmu. Membaca ta'awudz itu hukumnya sunnah, tapi bukan untuk dijaharkan. Bukan, ya. Tak boleh. Itu karena tidak punya ilmu. Apa tidak sah sholatnya kalau memang betul baca? Saya tanya sama sebelah saya, sah apa tidak? Sah. Oh berarti sudah. Kalau antum bilang sah, saya. Soalnya baca ta'awudz kayak orang Allahu Akbar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baca ta'awudz ini kayaknya belum pernah jadi imam rawatib di rumah kayaknya ini ya. Bisa-bisaan. Ini perlu kita pelajari ya, tentang ilmu-ilmu, khususnya ilmu sholat. Diteliti lagi pesugihan cara rukuknya. Rukuk itu yang tumanina Allahu Akbar, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Boleh membaca subhana rabbiyal azim, tok boleh. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Dak wa bihamdi tidak mengapa. Ya, boleh, ada dalilnya. Dikompletkan juga subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Bukan Allahu akbar, Allahu akbar. Ada Bu ya? Ada. Iya, besugihan masam lagi, kena lagi besugihan. Orang sudah komat Ya. Nah, jadi jangan sampai kita ngebut kita itu berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita diundang presiden, terus tingkah laku kita itu aneh. Kira-kira gimana, Bu? Kira-kira kita itu nyaman apa enggak? Ya enggak nyaman lah. Wah, misalkan gitu, enggak pakai apa namanya tisu. Kalau mau wahing ya pakai tisu lah. Kalau di masjid kan ada ya kalau bisa ditutupi lah, biar tidak mengganggu. Boleh, wahing bersin itu dari Allah datangnya. Kalau menguap datangnya dari setan. Kalau wahing itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan wajib juga berzikir alhamdulillah.